Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita harus banyak-banyak kesabaran, memperbesar kesabaran, karena pada saat ini kita sedang diuji oleh hadirnya virus yang paling ganas, ya, itu virus corona. Banyak keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang terpapar dan harus meninggal. Lalu sebenarnya itu virus ini dari mana dan seperti apa sih? Benarkah virus itu berasal dari bangsa jin? Tonton video ini sampai tuntas. Oke, yang kita tahu bahwa jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala, kemudian manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Saat manusia, kita tahu bahwa saat kalau kita lihat, ya, kita alami bahwa saat manusia itu terkena virus, maka yang terjadi pada tubuhnya adalah demam tinggi. Mungkin ada yang menyimpulkan bahwa itu adalah proses masuknya virus, itu adalah bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, makanya dia panas tinggi. Kemudian saat itu unsur kedua yang jin ciptakan adalah unsur angin. Jadi jin itu juga terbuat dari unsur angin juga, makanya kalau masuk ke dalam angin itu tadi aja, angin dulu itu, kalau angin itu sifatnya adalah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan halus. Saat jin masuk ke dalam tubuh manusia itu sifatnya halus, enggak terasa gitu. Jadi unsur angin. Kemudian jin itu ada 3 golongan. Golongannya yang pertama adalah golongan yang mendapat siksa dan pahala. Tentu ini adalah golongan yang pertama, golongan yang mendapat siksa, dan kalau dia berbuat kebaikan maka dia dapat pahala dari Allah, ya. Kemudian itu yang pertama, golongan pertama. Yang golongan yang kedua adalah golongan yang jin yang berada di berterbangan di awan, di antara langit dan bumi. Jadi dia berterbangan di awan atau di langit, antara langit dan bumi. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan pada hewan seperti tikus, ya, tikus, dalamnya tikus, ya. Kemudian tikus ini juga hewan pengerat yang tugasnya adalah bikin bawa penyakit, ya. Ini masuk dalam, di antaranya adalah golongan jin itu tikus. Kemudian di antaranya adalah lalat, ya. Lalat itu juga pembawa virus, itu juga di antaranya adalah dari bangsa jin. Dia juga membawa penyakit, dari membawa kotoran, kuman itu dari tempat-tempat buruk yang dihuni oleh jin. Ini juga di antaranya juga cicak, kecoak yang di rumah kita seperti ini. Kemudian tempat tinggal jin itu berada di belakang rumah, atau biasanya di tempat sampah, tempat-tempat kotor di belakang rumah. Biasanya banyak tempat busuk, kemudian ada kamar mandi tempat kotoran kita, kotoran manusia juga banyak. Kalau nggak bersih, banyak lalat, banyak kecoak, itu binatang-binatang bawa penyakit. Dan di tempat sampah itu adalah tempat jin bernaung.
dalam sebuah hadis Nabi menyuruh kita untuk pada saat maghrib itu menutup tempat-tempat air kita atau bejana-bejana kalau zaman Nabi, agar bangsa jin dari golongan jin daripada hewan itu tidak masuk ke dalam air, karena air itu kita gunakan masak, kita masak buat minum, itu cukup penting sekali. Kemudian suruh menutup pintu-pintu rumah kita saat maghrib agar bangsa itu tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Cara masuknya jin dan virus itu hampir sama ya, itu menguap. Makanya kalau Nabi menyuruh kalau menguap suruh menutup mulut kita. Juga dengan virus itu masuk melalui hidung dan mulut ya, bersama ya, virus ya. Makanya ada perintah kalau dalam Islam disuruh menutup mulutnya, kalau sekarang itu pakai masker ya, pakai masker di mana-mana ada, suruh pakai masker, ke pasar ke tempat-tempat ramai suruh pakai masker. Kemudian berkerumun ya, berkerumun itu juga cara masuknya karena bersentuhan ya, bersentuhan kulit, dan jin itu masuk bisa melalui kulit ya, melalui kulit kemudian menuju peredaran darah, masuk peredaran darah ya. Kalau sekarang itu berkerumun ya, itu juga tidak boleh ya, tidak boleh saat ini dilarang ya. Makanya disuruh di rumah saja, seperti ini di rumah aja. Kalau rumah kayak gini pusing ya, nggak ada beras, nggak ada apa-apa ini ya, suruh di rumah saja ya, agar tidak menular penyakitnya, itu di rumah saja. Kemudian melalui makanan seperti ini ya, yang ada serangga dari yang serangga itu adalah hewan bagian bangsa jin, itu masuk ke pohon jambu ya, menggerumuti pohon jambu seperti ini, kemudian busuk ya. Kalau busuk itu banyak kumannya dan lalatnya itu kemana-mana, akhirnya menyebabkan kuman dan virus itu menyebar di mana-mana ya. Ini mereka masuk jambu, akhirnya jambu pun busuk ya, busuk ya. Kemudian dia pergi ke makanan kita, ke tempat-tempat ada makanan kita makan, akhirnya penyakit masuk ke dalam tubuh kita, itu membawa kuman dan juga virus ya. Ini contoh jin yang masuk melalui makanan, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita ambil contohnya yang gampang-gampang aja, itu masuknya jin melalui makan. Kalau tadi melalui kulit ya bisa, itu langsung dia, atau istilahnya masuk ke kulit dulu baru masuk ke peredaran darah, dia bisa masuk ke peredaran darah nah, dengan bebasnya ya. Kemudian kalau zaman Nabi sudah menutup tempat-tempat air, karena air itu tadi, air adalah komponen penting dalam hidup kita. Tanpa air kita tidak mungkin mati ya, karena air adalah bagian tubuh kita yang paling banyak adalah air ya. Kemudian menutup makanan kita ya, kalau air sudah, untuk minum sudah, maka menutup makanan kita yang kita makan agar terhindar dari segala penyakit ya dan virus. Ada, menurut tafsir Al-Manar itu ada dikatakan bahwa mikroorganisme itu juga bagian daripada bangsa jin. Itu menurut tafsir Al-Manar itu ada itu ya, bagian terkecil dari adalah bagian terkecil makhluk hidup adalah sel dan atau mikroorganisme ya. Ini juga yang jahat bisa menjadi kuman dan virus itu. Makanya sekarang digalakkanlah agar dari virus, maka ada suruh memperkuat iman dengan sholat, atau ini bagi yang umat Islam yaitu sholat, ngaji, kemudian berolahraga,
kemudian makan yang bergizi, makan yang halal dan bergizi. Kalau tidak halal juga bisa tubuh kita menjadi bagian daripada tempat tinggalnya jin dengan enak, karena kita makannya tidak halal. Jadi makan makanan yang halal. Dan jadi intinya virus itu bisa jadi, saya nggak ngomong bisa jadi, saya tekankan bisa jadi dari bangsa jin ya, bisa jadi dari bangsa jin, juga bisa juga tidak, karena ini baru kesimpulan kita, jadi belum ada penelitian ilmiah yang mengatakan seperti itu ya. Dan ini saja, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.